Masa kelas 6 SD menjadi salah satu momen yang cukup membekas bagi Ardi. Sekitar tahun 2002 hingga 2004, kondisi ekonomi keluarga Ardi memang jauh dari kata berkecukupan, tapi tidak bisa juga dibilang benar-benar kekurangan. Setidaknya ayahnya, seorang penarik becak, masih bisa membawa pulang uang setiap harinya meski tak seberapa. Dan Ibu Ardi masih bisa menyiapkan makanan meskipun seadanya. Pada masa itu, keberadaan becak masih sangat cukup diminati sebagai alat transportasi umum. Kendaraan pribadi seperti motor belum sepopuler sekarang, dan banyak orang masih mengandalkan becak, ojek motor, oplet hingga bus kota untuk keperluan sehari-hari. Itulah sebabnya, meski penghasilan ayah Ardi tidak besar, tetapi hampir setiap hari ada saja penumpang yang naik becaknya. Namun, tetap saja ada hari-hari di mana sepi datang tak terhindarkan. Kadang, dari pagi hingga sore, ayah Ardi tak mendapatkan satupun penumpang. Bila pun ada, hasilnya hanya cukup untuk membayar hutang kecil-kecilan di warung yang memang sudah menagih sejak kemarin. Ardi masih sangat ingat. Saat itu, harga kebutuhan pokok relatif murah. Mie instan yang jadi makanan favoritnya saat itu harganya cuma Rp1.000. Telur ayam ini pun masih bisa dibeli dengan 500 perak. Tapi, walaupun harga barang murah, jika uangnya tidak ada, tetap saja rasanya semuanya terasa mahal. Hampir setiap hari, Ardi mendapatkan tugas dari ayah atau ibunya untuk pergi ke warung kecil dekat rumah mereka. Tujuannya hampir selalu sama, berhutang. Kadang hanya beras kilo, kadang mie instan, atau bahkan hanya sekedar sebungkus kopi dan sedikit gula. Yang paling sering diminta tentu saja ayahnya, karena selain penggila kopi, ayah Ardi juga hampir tiap hari minum obat sakit kepala. Menurut ayahnya, setelah minum obat dan kopi, tubuhnya terasa lebih segar dan siap menarik becak kembali. Bilang sama bibi warung, besok ayah bayar, minta sekalian kopi dan obat sakit kepala ya. Begitu pesan ayah Ardi, tiap kali ia merasa kepalanya berdenyut tanpa henti. Namun, tidak semua permintaan itu berjalan mulus. Ardi kerap merasa malu saat harus ke warung, apalagi bila di depan warung sedang ada ibu-ibu tetangga yang sedang berkumpul. Kadang, hutang yang belum dibayar membuat pemilik warung menolak secara halus. Walau nadanya lembut, tetap saja hati-hati terasa sakit dan malu. Apalagi bila penolakan itu terdengar oleh tetangga lainnya. Suatu hari, sejak pagi, ayahnya terserang sakit kepala hebat akibat tidak minum kopi sejak malam karena kopi dan gulanya habis. Ardilah yang diminta pergi ke warung untuk kembali berhutang kopi, gula, dan jajanan kecil untuk adik-adiknya yang belum makan apapun sejak pagi. Sayangnya, dari kejauhan, Ardi melihat ada ibu-ibu tetangga yang sedang mengobrol di depan warung. Ia pun ragu dan merasa sangat cemas kalau permintaan hutang itu ditolak dan terdengar oleh mereka, pasti akan muncul bisik-bisik tidak enak di belakang. Ia pun memutuskan menunggu agak jauh dari warung itu sambil berpura-pura melakukan aktivitas agar tidak terlihat mencurigakan. 10 menit berlalu, ibu-ibu itu tidak juga bubar, tapi ingatan tentang adik-adiknya di rumah yang kelaparan dan ayahnya yang terbaring sakit kepala membuat hati Ardi pun luluh. Ia pun memberanikan diri untuk melangkah ke warung. Dengan strategi sederhana, Ardi memilih berbicara kepada pemilik warung saat si ibu sedang sibuk melayani pelanggan lain, agar ucapannya tidak terdengar oleh orang lain. Syukurlah, kali itu permintaan Ardi dikabulkan.
Meski pemilik warung sedikit membatasi, kopi tidak bisa diberikan, tetapi beras dan jajanan masih bisa dipinjamkan oleh si pemilik warung. Pulang dari warung, Ardi membawa semua barang itu dengan hati campur aduk. Ia membayangkan wajah ceria adik-adiknya yang menanti jajanan kecil itu. Dan bayangan itu sedikit menghapus rasa malu yang tadi menyesakkan dada Ardi. Benar saja, sesampainya di rumah, adik-adiknya menyambut dengan sorak gembira. Langsung berebut jajanan yang dibawa Ardi. Tapi kebahagiaan itu tak sepenuhnya utuh karena kopi pesanan ayahnya tidak ada. Meski ayahnya tidak menunjukkan kekecewaan di depan Ardi, namun Ardi tahu ada harapan kecil yang padam di wajah ayahnya. Siang itu, Ibu Ardi hanya bisa menyeduh air hangat yang dicampur dengan sedikit gula sebagai pengganti kopi. Meskipun belum benar-benar pulih, ayah Ardi tetap memaksakan diri untuk keluar rumah dan kembali menarik becak demi bisa membawa uang pulang agar anak-anaknya bisa tetap makan di hari itu. Dan seperti biasa, sebelum pergi, ayah Ardi berjanji pada adik-adiknya, nanti kalau ayah pulang, ayah beliin jajanan ya. Itulah mengapa, walau Ardi seringkali merasa malu dan tertekan saat harus diminta berhutang ke warung, ia tetap melakukannya sebab ia tahu itu semua demi keluarganya. Namun, jika ia menunjukkan sebuah keraguan, ibunya sendirilah yang akan menggantikan. Bahkan, kadang harus meminjam uang ke tetangga sebelah yang lebih baik hati. Kondisi seperti ini membuat Ardi tumbuh sebagai anak yang mengerti arti sebuah tanggung jawab dan rasa malu dalam waktu yang bersamaan. Tidak ada masa kecil yang benar-benar bebas bagi Ardi. Di saat anak-anak yang lain bisa bermain tanpa beban, ia sudah harus bergelut dengan rasa segan, tanggung jawab, dan pengorbanan kecil yang tidak pernah diminta, tapi harus dijalani. Keseharian Ardi di masa kelas 6 SD itu lebih banyak dihabiskan untuk sekolah di pagi hari, lalu sepulang sekolah, dia langsung mengambil alih tugas menjaga adik-adiknya, terutama si bungsu, agar ibunya bisa sejenak beristirahat siang atau mengurus keperluan rumah tangga lainnya. Adik bungsunya masih bayi dan belum bisa berjalan, sehingga biasanya diletakkan dalam ayunan sederhana yang dibuat dari kain sarung. Ayunan itu diisi bantal agar nyaman, lalu adiknya dimasukkan ke dalamnya. Dan Ardi pun mengayunnya pelan-pelan sampai sang adik tertidur. Saking lelahnya, tak jarang Ardi juga ikut tertidur sambil duduk bersandar, tetap memegang ujung sarung ayunan agar adiknya tetap terayun perlahan. Sementara itu, dua adik perempuannya yang lebih besar biasa bermain di dalam rumah atau sekitar halaman. Kadang mereka ikut ibunya beraktivitas meski hanya sekedar melihat-lihat, dan Ardi tetap harus memastikan mereka tidak berbuat sembarangan. Ia tahu betul tanggung jawabnya untuk tetap mengawasi ketiganya saat ibu sedang sibuk. Namun, namanya anak-anak, Ardi pun tetap ingin bermain. Jika ada teman sebayanya datang ke rumah untuk mengajak bermain, Ardi akan meminta izin pada ibunya. Ia akan membawa serta ketiga adiknya ikut bermain yang tak jauh dari rumah, asal tetap dalam pengawasan. Hal itu dilakukan karena Ardi tidak ingin kehilangan momen bermain di masa kecilnya. Tapi tentu saja, ia tak lupa memberitahu ibunya terlebih dahulu agar tidak membuat panik bila adik-adiknya tidak terlihat di dalam rumah. Meski begitu, ayahnya kerap menegur jika tahu Ardi membawa adik-adiknya bermain keluar. Ayahnya khawatir karena lingkungan tempat bermain mereka cukup dekat dengan jalan lintas yang rawan dengan kendaraan yang berlalu lalang. Ayah Ardi sering berpesan, kalau mau bermain, lebih baik tunggu setelah selesai membantu urusan rumah dan sebaiknya tidak usah membawa adik-adiknya lagi. Namun berbeda dengan ibunya, sang ibu
bisa memahami betul bahwa Ardi hanyalah seorang anak kelas 6 SD yang juga membutuhkan kesenangan, butuh ruang untuk bermain dan bersosialisasi. Ibu tahu, anak-anak seusia Ardi masih sangat menyukai permainan dan tidak semestinya dibebani terus-menerus dengan tanggung jawab orang dewasa. Itulah kenapa ibunya Ardi selalu mencoba untuk menyeimbangkan antara kebutuhan Ardi sebagai anak-anak dengan situasi keluarga mereka yang serba terbatas. Dan hari pun terus berlalu, sampai akhirnya Ardi menyelesaikan pendidikan di sekolah dasar. Banyak kenangan yang tertinggal dari masa itu, mulai dari tawa kecil bersama adik-adiknya, hingga tanggung jawab besar yang ia pikul di usianya yang masih sangat belia. Namun dari semua kenangan itu, ada satu momen yang paling membekas dan tak terlupakan oleh Ardi. Sebuah kejadian yang terjadi tepat di masa menjelang ujian nasional. Saat semua anak-anak sibuk belajar dan mempersiapkan diri demi kelulusan, Ardi justru menghadapi situasi yang membuatnya terpukul. Bukan hanya karena tekanan ujian, tapi karena ada sesuatu yang jauh lebih berat yang menyentuh sisi emosionalnya sebagai anak. Sesuatu yang terjadi di masa itu membuat Ardi terdiam lama. Hingga kini, ia masih mengingatnya dengan sangat jelas, bahkan seperti baru saja terjadi kemarin. Momen yang tidak hanya menguji semangat belajarnya, tapi juga keteguhan hatinya sebagai anak dari keluarga yang sederhana. Dan dari situlah sebuah cerita baru dimulai. Apa yang sebenarnya terjadi? Simak kisah selengkapnya di part keempat cerita Becak Terakhir Ayah. Bagi sobat yang baru bergabung di tayangan channel Sebuah Kisah Kehidupan, ada baiknya sobat mengklik terlebih dahulu tombol subscribe, aktifkan notifikasi loncengnya agar sobat tidak ketinggalan update video terbaru di channel Sebuah Kisah Kehidupan. Saya akhiri video part ketiga ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari kami tim Sebuah Kisah Kehidupan.